warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, senang bertemu kembali dengan KKG PAI Balikpapan Kota. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya Sunarti Widya Prada dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang penguatan transisi PAUD SD. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan konsep kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD? Nah, Bapak Ibu, siap sekolah di sini berarti bahwa kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan transisi dimaknai sebagai anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru, yang dalam hal ini dari PAUD ke SD. Bapak Ibu, transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif tentu saja anak tidak perlu lagi melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Nah, siap sekolah bisa seperti yang saya sampaikan tadi, memiliki makna kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kemampuan fondasi ini apa saja Bapak Ibu? Antara lain bisa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Nah, yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Kemudian yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Kemudian yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Kemudian yang keenam adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar-dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal yang mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kemampuan fondasi ini dapat dibangun secara berkesinambungan melalui lingkup pembelajaran di PAUD hingga lingkup pembelajaran di SD kelas awal, yakni sampai dengan kelas 2, serta dapat dipayungi oleh kompetensi lulusan anak usia dini yang istilah lain adalah STTPA. Dan perlu diingat pula Bapak Ibu bahwa anak usia dini ini memiliki rentang usia 0 sampai dengan 8 tahun. Nah, Bapak Ibu, mengapa dirasa penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD SD ini? Nah, hal ini didasari oleh dua hal. Yang pertama adalah miskonsepsi di lapangan. Nah, masih banyaknya praktek-praktek PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi yang di dalamnya tadi sudah saya sebutkan ya Bapak Ibu, di sana ada kematangan sosial emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar serta kemampuan fondasi lainnya, merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun tentu saja sejak PAUD
hingga ke SD kelas awal. Nah, yang kedua, hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Hal ini dapat kita lihat Bapak Ibu, masih banyaknya anak yang langsung masuk kelas 1 SD sehingga tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi hak-hak dari anak tersebut. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi yang lalu. Nah, dari dua hal ini dapat kita simpulkan Bapak Ibu ya, apakah yang dimaksud dengan kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD SD itu. Nah, Bapak Ibu, seperti kita sampaikan terdahulu bahwa kesiapan sekolah dapat dimaknai sebagai capaian, gitu ya. Anak-anak belajar berproses ya, proses belajar terjadi di jenjang PAUD. Namun perlu juga diingat bahwa kesiapan sekolah bukanlah upaya untuk mensertifikasi mana anak yang sudah siap ataupun belum siap. Tujuan dari pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan hak-hak untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. Nah, transisi PAUD SD ini sebagai upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya tersebut. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan dari beberapa gambar anak tangga berikut ini. Nah, di sini ada Ananda A, bisa kita sebut saja seperti itu ya Bapak Ibu. Ananda A saat masuk kelas 1 SD tidak melalui PAUD. Nah, inilah kondisi yang terjadi. Kemudian yang kedua, Ananda B. Ananda B ini saat masuk kelas 1 SD tidak juga melalui PAUD. Nah, kemudian kita lihat Ananda C di sini. Ananda C saat masuk kelas 1 SD sudah melalui PAUD. Kemudian Ananda D saat masuk kelas 1 SD sudah melalui PAUD. Nah, kita lihat dari 4 tangga ini Bapak Ibu, anggaplah anak tangga di samping ini sebagai potret kondisi peserta didik saat masuk kelas 1 SD. Nah, Ananda A dan Ananda B tidak pernah melalui PAUD, namun capaian Ananda B lebih baik. Ya Bapak Ibu. Kemudian Ananda D lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan Ananda C. Padahal sama-sama sudah pernah ikut PAUD. Nah, Bapak Ibu, apakah di sini Bapak Ibu menemukan kondisi yang memang mirip dengan kondisi di kelas Bapak Ibu sekalian? Nah, mengapa Bapak Ibu capaian peserta didik kita di kelas kita bisa berbeda-beda? Nah, tentu saja jawabannya adalah sebagai berikut ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama bisa kita pahami bahwa laju perkembangan anak tentu saja berbeda-beda ya. Banyak faktor yang mempengaruhi laju perkembangan anak. Misalkan saja terkait dengan gizinya saat bertumbuh, kesempatan berinteraksi dan berkegiatan di rumah, kemudian kualitas pendidikan sebelumnya, mungkin di rumah ya Bapak Ibu ya, ataupun kualitas pembelajaran kalaupun di SD ya, bagaimana kualitas pembelajaran pada saat anak-anak ini di jenjang PAUD. Kemudian masih banyak faktor-faktor yang lain yang menyebabkan perkembangan anak didik kita ini berbeda-beda. Kemudian yang kedua,
tidak hanya laju perkembangannya saja yang berbeda, namun perlu kita pahami kesempatan belajar anak pun juga berbeda-beda. Tidak semua anak mendapatkan haknya untuk dibangun kemampuan pondasinya di PAUD. Nah, yang ketiga ya, yang menyebabkan kondisi peserta didik kita ini berbeda adalah dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi agar dapat siap bersekolah dan menjadi tentu saja pembelajar sepanjang hayat. Nah, Bapak Ibu, transisi PAUD di sini merupakan suatu gerakan ya Bapak Ibu, gerakan yang ingin memastikan bahwa setiap anak dimanapun titik berangkatnya memiliki hak untuk dibina kemampuan pondasinya. Nah, Bapak Ibu, cara pandang kita tentu saja menentukan bagaimana perilaku kita pada anak. Nah, mungkin ya selama ini tanpa kita sadari kita sering nih apabila kita cermati di di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu, mungkin kemampuan anak kita berdasarkan ya, kita mendasarkan pada siap ataupun belum siap si anak ini, maka tindak lanjutnya tentu saja ini akan berpotensi dan berujung pada pelabelan. Anak ini bisa dan anak ini ternyata nggak bisa. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Namun perlu kita pahami Bapak Ibu, apabila kita mencermati kemampuan anak berdasarkan identifikasi kemampuan yang belum dan sudah dimiliki, maka tindak lanjutnya berpotensi tentu saja pada pembinaan terhadap peserta didik kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa saja sebenarnya kemampuan pondasi yang perlu dimiliki oleh peserta didik kita? Nah, sudah saya sampaikan di awal bahwa aspek kemampuan pondasi ini yang pertama ya tadi Bapak Ibu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, ini tentu saja dapat kita lihat ya dari berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan. Misalnya saja mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan-kegiatan ibadah sesuai dengan agama ataupun kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua ya, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Mereka mau bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitar dia. Ya Bapak Ibu, tentu saja teman-teman sebayanya. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Nah, contoh perilaku yang bisa kita amati ini misalkan saja dapat meminta tolong ya. Kemudian yang kedua, dapat mengucapkan maaf dan terima kasih. Nah, kemudian yang ketiga, pada aspek yang ketiga, kemampuan emosi, kematangan emosi maksud saya yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Nah, ini contoh perilaku yang bisa kita amati adalah mampu menunggu giliran gitu ya Bapak Ibu, dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang tentu saja sesuai dengan usianya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk aspek kemampuan yang berikutnya,
pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, ini Bapak Ibu contoh butir kegiatan atau perilaku. Contoh perilaku yang bisa kita amati adalah senang datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kemampuan fondasi pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Nah, contoh perilaku yang dapat kita lihat antara lain mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah. Misalkan saja tas, sepatu, peralatan tulisnya. Nah, tahu mana barang miliknya, bisa membereskan tasnya sendiri, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita amati dari kemampuan ini. Kemudian bisa juga mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya, aspek kemampuan fondasi yang selanjutnya adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat dalam perilaku ya. Contoh perilaku yang bisa ditunjukkan adalah mampu menyimak dan menyampaikan gagasan secara sederhana. Kemudian menyadari keterhubungan antara simbol, angka atau huruf dengan kata dan bilangan. Dan yang selanjutnya yang bisa kita lihat adalah mampu membilang jumlah benda atau objek dan menggunakan angka sebagai simbol jumlah objek atau benda. Kemudian bisa juga misalkan saja memahami kosakata konsep waktu. Misalkan sekarang, nanti, kemarin, hari ini, besok, misalkan saja ya, lama, kemudian sebentar, pagi, siang, ataupun malam. Nah, Bapak Ibu, demikian beberapa kemampuan, 6 kemampuan fondasi beserta contoh-contohnya di setiap kemampuan fondasi tersebut. Nah, sekarang siapa Bapak Ibu yang bertanggung jawab agar anak memiliki kemampuan fondasi tersebut? Nah, Bapak Ibu, tanggung jawab agar anak memiliki kemampuan fondasi ada pada satuan pendidikan dan tentu saja pada orang tua. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya sebagai ataupun di satuan pendidikan? Nah, Bapak Ibu, satuan pendidikan tentu saja dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak di satuan pendidikannya untuk menyiapkan tahun ajaran baru. Tentu saja ya, melalui penggunaan sumber belajar yang sudah disiapkan oleh kementerian dan tentu saja dapat diakses pada laman berikut ya. Pada laman berikut ini ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, satuan pendidikan dapat memahami bahwa baca tulis hitung hanyalah bagian sempit dari kemampuan literasi numerasi dan bahwa ada aspek kemampuan lain yang sangat penting untuk dibangun seperti kematangan emosi dan kemandirian untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan adalah
tidak melabelkan anak berdasarkan capaiannya. Tentu saja kita pahami bahwa setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda. Tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi agar menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. Dan yang selanjutnya adalah menyampaikan tentu saja akan pentingnya dukungan dari rumah dalam komunikasi dengan orang tua ataupun wali murid agar anak dapat ataupun anak mendapatkan pengalaman pembinaan yang berkesinambungan sejak satuan PAUD ya, sejak di satuan PAUD Bapak Ibu ya, hingga di rumah. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa tanggung jawab satuan ada beberapa hal gitu. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab orang tua selaku orang tua dari siswa kita. Nah, orang tua ini ataupun wali ya Bapak Ibu dapat membawa anak mengikuti perkenalan sekolah saat pembukaan pendaftaran bagi siswa SD agar anak dapat lebih familiar dengan lingkungan barunya. Jadi pada saat mendaftar Bapak Ibu paling tidak membawa si anak ini untuk datang ke sekolah untuk mendaftar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya membantu anak saat akan memulai rutinitas yang baru. Kemudian yang ketiga, orang tua ataupun wali dapat menceritakan kepada anak tentang kegiatan sehari-hari yang akan terjadi di sekolah, seperti bermain dengan teman baru, kemudian mempunyai pekerjaan rumah, dan menunjukkan cara mempersiapkan tas di sekolahnya. Kemudian yang keempat yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah menolong anak-anak untuk dapat beradaptasi secara bertahap. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah menjelaskan kepada anak tentang pengalaman baru, memiliki teman baru dan tentu saja guru baru, serta bagaimana berinteraksi dengan teman baru dan guru baru tersebut. Nah, yang selanjutnya yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah membantu anak memahami hubungan relasi yang lebih luas. Dan yang selanjutnya yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah menyampaikan kepada anak bahwa guru di sekolah adalah pengganti dari orang tua selama di lingkungan sekolah tentu saja. Sehingga orang tua mendorong anak untuk selalu bertanya dan meminta bantuan apabila mereka mengalami kesulitan di sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu keterlibatan atau pelibatan orang tua yang bisa kita lakukan dalam hal membantu mengembangkan kemampuan fondasi anak-anak kita, anak didik kita tentu saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita perlu berhenti ya, mulai sekarang kita perlu berhenti memaknai kesiapan sekolah sebagai proses penilaian mengenai mana anak yang sudah siap dan mana anak yang belum siap. Karena tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki fondasi menuju pembelajaran sepanjang hayat. Nah, Bapak Ibu, kita juga sudah memahami bahwa dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama.
yaitu memiliki kemampuan fondasi agar dapat siap bersekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu, bagaimana kita dapat memastikan setiap anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat? Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk transisi PAUD SD ini dalam kebijakan, tentu saja kebijakan merdeka belajar dan tentu saja merdeka bermain. Nah, dua strategi tersebut yang dapat kita lihat di sini adalah penguatan PAUD sebagai fondasi untuk pendidikan dasar, yang hal ini dapat dilakukan melalui penguatan desain pembelajaran di PAUD. Kemudian melalui juga penguatan kompetensi tentu saja bagi guru. Dan yang selanjutnya adalah dapat dilakukan melalui evaluasi internal dan eksternal yang berorientasi pada kualitas pelayanan. Nah, penguatan keselarasan pembelajaran PAUD ya. Seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan keselarasan pembelajaran di PAUD dan SD gitu ya. Hal yang dapat kita lakukan adalah ya melalui berbagai kegiatan. Nah, kerangka pembelajaran yang mendekatkan tentu saja pada pembelajaran SD kelas awal dengan pembelajaran bagi anak usia dini ya. Kerangka pembelajaran yang mendekatkan pembelajaran SD kelas awal dengan pembelajaran bagi anak usia dini. Nah, kemudian tentu saja ini tidak juga bisa terlepas dari dukungan dinas setempat, dinas pendidikan setempat ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, hal yang dapat dilakukan melalui kerangka pembinaan untuk guru ya. Pembinaan ataupun peningkatan kompetensi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan tentu saja kompetensi guru-guru kita gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah penguatan ekosistem yang lain. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sharingkan. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman baru, menjadi inspirasi baru bagi Bapak Ibu yang memang saat ini Bapak Ibu bergelut di ataupun mengajar di jenjang SD, terutama untuk kelas-kelas awal sampai kelas 2 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Dan saya selaku pribadi mohon maaf apabila ada hal-hal ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ataupun edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.